Halo pemirsa berbahagia, kembali dengan saya Deddy Kurniawan dalam Kolikon Request, YouTube channel saya yang dedikasikan untuk memperkenalkan, menjelaskan, mendemonstrasikan berbagai aplikasi menarik yang dapat digunakan dalam proses pembelajaran. Nah, dalam video kali ini saya masih akan melanjutkan tutorial saya tentang penggunaan Moodle, khususnya dalam menggunakan sebuah activity yang bernama Glossary. Sebelum ini saya sudah membuat 3 video berturut-turut tentang bagaimana cara menggunakan, membuat, ya, termasuk memberikan penilaian pada glossary. Nah, sebenarnya dengan 3 tutorial tadi itu sudah cukup, ya. Anda sudah pasti dengan menontonnya sudah bisa menggunakannya dan mungkin punya ide-ide yang juga bisa diterapkan. Nah, tetapi saya akan membuat lagi beberapa seri, beberapa episode video yang masih berbicara tentang glossary, khususnya dalam menggunakan beberapa tips-tips, ya, yang nanti bisa jadi akan jadi sangat menarik. Nah, salah satunya dalam video kali ini saya akan bercerita tentang auto linking, ya. Jadi kita bisa menggunakan auto linking untuk glossary. Nah, apa itu? Mungkin akan lebih baik kalau kita jelaskan langsung melalui tutorial. Selamat menyaksikan. Oke, jadi kalau Anda menonton video saya yang pertama tentang glossary, Anda akan mendengarkan bahwa saya menyebutkan salah satu fitur yang bisa kita setting pada glossary adalah fitur namanya auto linking. Secara konsepnya begini, kalau kita sudah menyiapkan satu glossary, ya, dan glossary itu terdiri atas kata-kata, konsep-konsep, ya, maka kata ini nanti bisa digunakan untuk memberikan penjelasan atau ilustrasi terhadap kata itu ketika dia digunakan dalam konteks apa? Dalam konteks kelas, ya, dalam konteks kelas, atau bahkan kalau kita buat itu sebagai main glossary, ya, maka dia nanti global, ya, global glossary, nanti dia bisa digunakan untuk keseluruhan courses yang ada di dalam sebuah platform Moodle, ya. Nah, ini mungkin kesannya agak apa namanya itu, agak abstrak. Mungkin akan lebih baik kalau kita langsung contohkan, ya. Dan ini semoga berhasil karena ini adalah fitur yang agak eksperimental dan mungkin jarang juga diaktifkan. Dan untuk melakukan ini kita juga butuh apa ya, privilege sebagai admin. Jadi hanya admin yang bisa mengaktifkan atau enabling fitur yang kita sebut sebagai auto linking filter, ya. Maka saya akan tunjukkan tampilannya. Ini adalah fitur site administration, khususnya dalam hal namanya filter, gitu ya. Nah, kita perlu menghidupkan terlebih dahulu satu filter di sini, ya. Namanya glossary auto linking. Oke. Nah, ya, kita hidupkan, kita klik on di sini, ya. Oke. Kemudian tadi di mana dia akan berpindah ini? Oke, sudah aktif, ya. Nah, katanya content and heading. Saya akan hidupkan di konten saja. Maksudnya gimana? Nanti kita akan lihat. Sekarang saya akan kembali ke kelas kita, ya, dengan status filter auto linking, glossary auto linking sudah hidup. Nah, saya akan membuat satu page, ya, satu halaman di mana saya akan menggunakan istilah-istilah yang sudah dijelaskan pada yang sudah tersedia pada glossary, ya. Mungkin Anda masih ingat. Oke, kita hidupkan dulu edit mode-nya. Kemudian saya akan buat satu activity di sini, resource, ya. Resource-nya kita buat dalam bentuk page saja. Resource page, ya. What are we, kita kasih judul, ya. Kita going to study. Oke, nah saya akan membuat satu teks, ya. In this course, as the name suggests, we are going to study linguistics. Nah, kalau Anda ingat bahwa kata linguistics itu kita sudah masukkan dalam salah satu entry yang dibuat oleh mahasiswa, ya, dalam video sebelumnya. Briefly define, linguistics is a science
study of human language. Ya, ingat linguistik juga sudah kita gunakan kemarin dalam sebagai entry. Kemudian it studies how language is used as well as how it is acquired. Yeah, a special branch studying human language and its acquisition is second. Oke, sebentar, ini salah. Ya, tidak koheren karena saya sporadis saja. Acquisition, oke. We will also be introduced to the most popular linguists such as kalau Anda ingat Noam Chomsky. Nah, sehingga teks yang saya tuliskan dan menjadi bagian integral dari dari Moodle ini adalah kata-kata yang kebetulan tadi sudah saya buatkan entry-nya di dalam glossary ya. Karena kita sudah menghidupkan auto-linking, khusus glossary auto-linking, maka ketika nanti kita menampilkan kata yang tadi sudah dijadikan sebagai perbendaharaan di dalam glossary atau glossary entry-nya, itu akan langsung terkait dengan konten glossary itu, yaitu khususnya dalam bentuk tooltips ya. Kalau Anda lihat di sini ada tanda tanya, karena apa? Karena kalau kita klik sedikit lebih sekali, klik gitu ya, dia akan memberikan penjelasan apa itu linguistics seperti ini ya. Jadi kalau diklik language, ini adalah yang saya buat dalam video saya sebelumnya. Nah, ini yang kita sebut sebagai konsep auto linking ya. Dan kalau memang pembelajaran itu ditujukan untuk bagaimana caranya supaya mahasiswa belajar dengan baik, mereka dapat ilmunya, maka memang seharusnya kita mencoba hal seperti ini. Karena dengan membuat auto linking seperti ini bisa membantu mahasiswa untuk membaca. Karena konsep saya begini, belajar itu tidak hanya harus selalu tentang memahami sebuah konsep, tetapi juga bisa belajar itu adalah bagaimana caranya anak memiliki kemampuan untuk belajar. Jadi learning for learning. Sehingga dengan menggunakan mode atau metode seperti ini, kita bisa membantu mereka dalam memahami konsep dengan lebih cepat ya, terbantu. Ya, sambil pelan-pelan mereka menangkap konsep, karena untuk kuliah seperti ini memang sebenarnya sih tujuan kita adalah bagaimana cara supaya konsep itu ditangkap dengan baik dan dipahami dan betul-betul diinternalisasi oleh mahasiswa. Nah, demikian video singkat saya tentang satu tips yang menarik tentang auto linking in glossary, dan Anda juga boleh menonton video saya yang sudah cukup lama terkait tentang hyperlinking pada Moodle. Jadi sebenarnya Moodle itu dibangun dengan hyperlink. Jadi kita hampir semua komponen di Moodle itu dalam satu kelas itu bisa saling kita kaitkan dengan yang lain-lain ya, misalnya seperti namanya tadi ada juga namanya activity linking. Nah, itu silakan ditonton dalam video saya sebelumnya. Demikian dari saya, terima kasih sudah menonton sampai ke ujung. Semoga bermanfaat dan kita akan ketemu lagi dalam video-video saya yang lain. Oleh karena itu silakan like, share, dan subscribe YouTube channel saya sehingga Anda mendapatkan update tepat waktu. Terima kasih dari saya, Didi Kurniawan, Promoting Computer Assisted Language Learning Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.